Halo, salam jumpa teman-teman. Ini lagi di kebun ya. Kita mau buangi anak pisang ini. Kita nanti anak pisang ini kan dipindahi teman-teman. Ini sama itu ada, ini ada berapa pohon? Ada kira-kira 8 rumpun ya. 8 rumpun itu mau dipindahi untuk dibawa ke kebun di gunung sana. Jadi ini sambil nunggu orang yang galinya, kita bikin konten dulu. Tapi jangan lupa teman-teman subscribe, komen, dan tekan tombol loncengnya supaya selalu mengikuti channel YouTube Wirata Daya ya, yang untuk bidang pertanian pisang. Ini teman-teman ya, pertanian pisang, pertanian apapun bisa kita simak baik-baik ya, karena kita selalu upgrade untuk pertanian setiap harinya teman-teman. Walaupun karena tema kita di pertanian teman-teman, setiap hari ya kita ngarahkan untuk pertanian seperti ini ya. Karena ini perlunya teman-teman cuman kita piara 3 ya, tiga batang aja ya. Ini yang lainnya biar besar-besar kayak ini kita pindah ya teman-teman. Ini kalau kita piara 1, 2, 3, ini kita piara 3, 4 karena ini sudah keluar, yang 2 udah keluar. Berarti kita piara 4 teman-teman ya. Ini kita piara 4. Yang lainnya kita pindah. Kalau kita pindahnya sudah besar ini teman-teman, kita cepat panen ya. Kita cepat panen, paling 6 bulan sudah panen. Nah, jadi nanti gini teman-teman. Ini nanti dipocok gini ya. Kita pocok gini aja supaya nggak terlalu berat. Nah, kita untuk cara tanaman teman-teman, tanamnya galian kita dalamnya sekitar 40 cm ya teman-teman. Bawahnya kasih dolmet dulu ya. Bawahnya kasih dolmet, kita menghindari apa itu namanya, virus-virus ya. Virus atau zat asem, kita kasih itu dolmet dulu supaya kita untuk bisa cepat berkembang pertumbuhan anak pisangnya teman-teman ya. Kalau kita nggak kasih dolmet, itu takutnya nanti kena virus layu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau ada teman-teman, dolmet sama TSP. Jadi untuk hari ini bikin lubang, hari ini kasih dolmet, nanamnya besok teman-teman. Itu kalau bisa, tapi kebanyakan sekarang ini karena orang buru-buru ya teman-teman. Kalau saya pribadi nanam itu kita tiriskan dulu sekitar 2 hari supaya rutuhnya ini, getahnya supaya agak kering ya. Kalau setelah getahnya kering nanti baru kita tanam gitu ya. Kalau orang-orang sekarang kan nggak bisa gitu teman-teman, karena wah ingatnya sekarang ya ngambil sekarang tanam sekarang begitu. Jadi itu untuk pertumbuhan agak lambat ya teman-teman ya. Karena yang getah tadi ini belum kering di bonggolnya, dia udah kena tanah. Jadi getah tadi kesedot tanah tadi ya, jadi nggak jadi akar gitu ya. Karena getah itulah yang jadi akar, tuh getah pisahan dari induknya ini, itu yang jadi akar teman-teman. Dia kalau kena angin kan kering ya, sekitar 2-3 hari baru kita manfaatkan, kita tanam. Nah itu insya Allah akan lebih bagus teman-teman ya, karena kita itu teman-teman nanam apapun harus pakai teknik. Tapi karena waktu, orang-orang yang tidak sabar itu ambil langsung ditanam teman-teman. Jadi itu bisa menimbulkan terlambatnya pertumbuhan ya. Lambat pertumbuhannya teman-teman ya. Itu teman-teman perlu diketahui, perlu dipelajari baik-baik supaya kita budidaya pisang ini tidak terlalu sulit ya. Padahal memang tidak sulit teman-teman, tergantung kita aja. Kalau kita bikin sulit sendiri ya kita yang keliru ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirin, terutama modal. Yang penting ada lahan, modal nggak usah perlu pikirin. Nah seperti ini bisa untuk pupuk teman-teman. Daun-daun kering ini, sampah-sampah kanan kiri bisa seperti, nah yang kayak ini teman-teman. Ini pupuk ini ya, yang daun kering itu kita taruh di sebelah atasnya rumput-rumput liar.
Nah, rumput-rumput begini ini teman-teman, nggak perlu kita semprot ya. Nah, yang kayak ini nggak perlu kita semprot. Ini langsung kita tebas saja, masukkan ke sebelah dapuran pisang. Kita taruh pokoknya ya, dekat pokoknya supaya kita selalu busuk itu jadi pupuk teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu kita belikan pupuk kimia, nggak perlu apa. Kalau tanaman pisang ini teman-teman kita tinggal mau atau enggaknya aja ya. Kalau untuk pemasaran insya Allah teman-teman tidak sulit kalau untuk pemasaran ya. Karena pemasaran pisang ini di sini luar biasa banyak ya. Banyak pemasaran pisang, banyak pembeli daripada yang nanam. Yang nanam cuman berapa gelintir aja, tapi pembelinya untuk satu kampung aja ini tengkulak pisang itu udah sekitar 6 tengkulak ya. Itu satu kampung aja, satu kampung cuman di pinggir jalan raya aja, belum yang di dalam-dalam sana teman-teman. Itu udah 6 orang ya yang pembeli pisang. Nah itu teman-teman, pembeli pisang itu sudah dipesan sama orang-orang termasuk Kalteng, Kalsel, Kaltim ya. Nah itu yang dipasrai suruh cari itu orang-orang itu teman-teman. Jadi apapun bentuk pisangnya itu tetap laku, cuman harga teman-teman itu ada bedanya ya. Ada yang selisih 1000, ada yang selisih 500, itu tergantung melihat kondisi baik atau enggak pisang itu teman-teman ya. Jadi jangan salah paham nanti kalau jual pisang ada sana harga tinggi sini harga rendah, disangkanya enggak sama, padahal sama, tergantung lihat barangnya ya. Pembeli itu lihat barangnya teman-teman, kalau barang bagus harganya bagus ya. Itu teman-teman, khususnya teman-teman perantau kalau mau budidaya pisang silahkan, yang modalnya ringan. Jadi kita bisa kerja di luaran, misalkan seminggu kerja di kebun sendiri 2 hari, nah gitu, atau kerja di luaran 10 hari, dikerja di tempat kita sendiri di kebun kita 3 hari gitu teman-teman. Nah yang kerja di pertanian ini untuk tabungan teman-teman ya, yang kerja hari-hari untuk biaya hidup ya. Karena seperti saya dulu begitu teman-teman, saya hidup berdua dulu sebelum anak cucu nyusul semua. Dulu cuman berdua aja saya di sini ya. Kita pagi jam 5 sudah kerja ke kebun, nanti jam 7 kerja di bangunan ya. Sampai jam 4 nanti kerja lagi di kebun. Seterusnya begitu teman-teman, sampai kita punya tanaman dan sampai kita bisa bergerak dan bisa nembus tujuan seperti sekarang ini teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman pemula yang khususnya perantau pendatang ya. Perantauan yang mau merubah ekonomi, untuk dari Jawa ke Kalimantan mau merubah mindset supaya tetap berkembang lewat jalur pertanian teman-teman ya. Lewat jalur pertanian ini lebih ringan, tanpa beban teman-teman ya. Nah, kalau orang tani ini biar bangkrut tetap bisa tani teman-teman, bisa sama pengusaha. Pengusaha bangkrut sekali sudah macet ya. Kalau petani nggak bangkrut tani masih bisa tani gitu. Itu teman-teman kunci sukses untuk pertanian ya. Khususnya pemula, jangan segan-segan kalau mau tani, jangan minder, karena minder itu urusannya susah teman-teman. Jadi teman-teman perlu diketahui untuk musuh kita di Kalimantan ini teman-teman, musuh kita di perantauan itu ada 3 musuh ya yang perlu kita jaga. 1 males, kedua gengsi, ketiganya malu. Ya itu antara 3 ini harus dibuang teman-teman, buang jauh-jauh. Gengsi, males sama malu ini dibuang jauh-jauh ya, karena itu musuh kita. Cara kita orang hidup asal mau masih melihara yang 3 jenis ini teman-teman, itu kita akan terlambat perkembangan kita teman-teman. Yang bikin kita lebih parah lagi, yang males itu tadi teman-teman. Apapun males, cuman kita nunggu dia menghayal ya, banyak menghayal, akhirnya semua tidak dikerjakan. Menghayal, oh aku mau pengen ini, pengen bikin kebun lebar, pengen ini, tapi kita hanya menghayal tidak dikerjakan.
itu akan sulit berkembang teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.